Apakah Kemenkeu benar akan mengenakan cukai pokok sekali pakai dan tisu basah? Ini mau ditawain nggak? Boleh Pak. Cukai pokok dan tisu basah. Sebenarnya sekarang belum kita akan melakukan dalam waktu dekat. Jadi saya maksudnya sama dengan sebelumnya. Pertanyaan pertama yang masuk itu luar biasa banyak. Isinya sama semua. Pak, apakah benar pemerintah mau kenain cukai rokok, cukai popok sekali pakai, sama tisu basah? Dan jujur aja, ini pertanyaan yang bikin setengah Indonesia geleng-geleng kepala, setengahnya lagi ngakak. Mari kita straighten the record. Jawabannya, belum. Tidak dalam waktu dekat. Kenapa? Karena menteri bilang, selama ekonomi belum stabil, saya nggak mau nambah pajak tambahan dulu. Kalau nanti ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih, baru deh kita pikir pajak-pajak tambahan. Artinya apa? Ya simple. Kondisi ekonomi belum cukup kuat buat ditambah beban. Baru ekonomi lagi dibawa lari, bukan dibawa squat barbel tambah beban. Dan memang idealnya begitu. Cukai-cukai baru itu masuk kategori sin tax. Diterapkan kalau sudah ada kapasitas ekonomi dan stabilitas konsumsi. Misalnya popok dan tisu, orang-orang banyak yang salah paham. Bukan karena pemerintah mau mengcukai bayi. Bukan. Isu itu muncul karena wacana kesehatan lingkungan dan sampah B3, tapi belum ada keputusan final, belum masuk hitungan resmi. Dan untuk rokok, ya jelas pemerintah sudah punya sistem cukainya, tapi kenaikan-kenaikan itu pun biasanya bertahap. Jadi buat kamu yang kemarin sempat panik, mikir harga popok bakal kayak harga emas, tenang. Untuk sekarang, belum akan diterapkan. Pertanyaan kedua ini nggak kalah panas. Kapan redenominasi rupiah diterapkan? Sebelum jawab, mari kita samakan pemahaman dulu. Redenominasi itu bukan penghapusan nilai uang. Itu cuma nyederhanain angka. 1.000 jadi 1. Tapi nilainya sama. 1.000 jadi 1. Tapi nilainya sama. Harga bakso 20.000. Nanti jadi 20. Tapi tetap beli porsi bakso, bukan beli kuahnya doang. Nah, masyarakat banyak yang mencampur adukan redenominasi dengan sanering, padahal itu dua hal yang beda. Total sanering itu ngurangi nilai uang. Redenominasi cuma merapikan angka 0, biar nggak kebanyakan. Terus, kapan diterapkan? Jawaban pemerintah jelas banget. Bukan wewenang Kemenkeu. Redenominasi itu wilayahnya Bank Indonesia. Memang betul sudah masuk prolegnas jangka menengah 2025 sampai 2029. DPR dan BI sudah sepakat bahwa ini program yang suatu saat mau dijalankan. Tapi apakah tahun depan? Apakah bulan depan? Apakah minggu depan? Jawaban jujurnya, tidak ada yang tahu. Kemenko pun bilang, strateginya, yaitu BI yang jalankan, bukan saya. Artinya apa? Ya memang rencana ada. Tapi implementasinya perlu timing yang benar-benar matang. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, sistem pembayaran siap, masyarakat paham konsekuensinya. Jadi intinya, redenominasi itu bukan gosip, itu rencana besar. Tapi bukan sekarang. Kalau kamu lihat orang mau ngetik, harga nasi Padang Rp15, itu bukan aneh, itu redenominasi. Tapi belum terjadi, jadi jangan ngeprint brosur menu baru dulu. Next, kita masuk ke segmen paling panas dari diskusi hari itu. Kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. Sebelumnya ada masyarakat yang melapor bahwa ada bendahara pemerintah yang sudah motong pajak, tapi pajaknya nggak disetorkan ke kas negara, atau disetorkan telat banget, atau malah nggak disetor sama sekali. Ini serius banget, karena ini bukan pajak pribadi, tapi pajak yang dipotong dari uang rakyat. Jadi DJP langsung turun. Mereka analisis laporan itu, dan ternyata memang ada dugaan tindak pidana. Kasus yang sedang ramai itu terjadi di salah satu daerah, contoh Bangkalan. DJP sudah kirim bukti permulaan ke Pemda dan koordinasi sama kejaksaan. Dan sekarang statusnya, bendahara pemerintah tersebut sedang dituntut pidana penggelapan pajak. Ini bukan main-main. Karena pemotongan pajak itu amanah. Kalau sudah dipotong tapi nggak disetor, itu sama aja kayak kamu nitip uang zakat ke panitia masjid, tapi panitianya malah beli nasi goreng pakai uang itu. Tidak boleh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masih ada bendahara yang minim pelatihan, kurang paham regulasi, atau ya sengaja. DJP sudah coba meningkatkan kompetensi bendahara pemerintah lewat sosialisasi dan pelatihan berulang. Tapi tetap saja ada oknum.
Makanya sekarang DJP menggandeng Kejaksaan Agung supaya penanganannya cepat, tegas, dan punya efek jera. Dan pesan moralnya cuma satu. Potong boleh, kantong jangan uang pajak itu bukan oleh-oleh. Jadi apa rangkuman besarnya? Pertama, isu cukai popok, tisu, dan barang-barang lainnya belum akan diterapkan. Pemerintah menunggu ekonomi benar-benar kuat, minimal tumbuh di atas 6%. Kedua, redenominasi rupiah itu agenda jangka menengah yang memang ada di Prolegnas 2025 sampai 2029. Tapi bukan keputusan Kemenko dan belum ada tanggal resmi. Jadi jangan kaget kalau suatu hari uang jadi angka pendek, tapi jangan panik juga karena nilai tetap sama. Ketiga, kasus bendahara nakal menunjukkan satu hal. Hukum tetap jalan. Siapapun yang motong pajak tapi tidak menyetor, ya kena pidana. Ini penting untuk jaga integritas sistem perpajakan kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.